على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Zulfikar Nasution SPDI, yang kami hormati seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati seluruh panitia yang terlibat di pengajian rutin malam ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Nikmat yang begitu besar, kita hari ini bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, tidak lupa juga nikmat sehat, hingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, dalam rangka menghadiri kegiatan pengajian rutin Al-Rahimin Perumahan Tanjung Selamat Indah tahap 2 dengan tema makna Idul Fitri bagi umat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkanlah saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pengajian rutin malam ini, yaitu pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Kedua, tausiah Islam oleh Al-Ustaz.
Ketiga, sesi tanya jawab. 4, doa. 5, penutup. Supaya mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Sutarsi dan sari tilawah oleh Ibu Hairani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masyakini wal zarizil qurba wal zaril zunubi was sahibi bil zambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Ar-Rum ayat 30. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Azim. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kita semua, terutama bagi yang membacakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhirnya sampai di acara inti tausiah Islam pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Zulfikar Nasution SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap
berbiritan, umumnya para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang diundang, undangan yang di-share melalui WA, tema pengajian kita pada malam hari ini adalah memaknai Idul Fitri. Sebelumnya saya tanya dulu ini, kita mau yang panjang atau yang pendek aja? Oke, kita sepakati 10 menit aja ya. Sudah disingkat. Oke, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai tadi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena syafaat beliaulah kita mendapatkan ketenangan yang luar biasa walaupun banyak dosa yang kita buat. Kalau umat-umat Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, ketika mereka berbuat dosa, spontan di dunia diberikan Allah balasannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas berkenannya memberikan tausiah yang pastinya mencerahkan untuk kita semua. Semoga kegiatan baik ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki acara ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Pastinya sudah banyak ibu-ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan unek-uneknya. Kami persilahkan dengan segala hormat ya Ustaz. Kita beri untuk sesi bertanya ini 3 pertanyaan ya ibu. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Baiknya itu kita di lebaran pertama itu di rumah istri atau di rumah orang tua suami. Itu bagaimana Ustaz kira-kira? Atau boleh aja gantian atau lebih baiknya di tempat suami dulu atau di tempat istri dulu? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di rumah orang tua suami atau ke rumah orang tua istri. Ibu yang saya hormati dan muliakan, ikuti suami. Itu aja. Suami kemana arahnya? Mungkin kalau masih ada amalnya pasti cenderung ke sana. Kenapa? Karena surganya di sana. Surganya dia, anak laki-laki itu sama ibunya. Ibu pun gitu juga nanti, yang punya anak laki-laki, ajarkan dia tentang agama. Makanya kita kalau sekarang dibawa suami itu ke rumah ibunya, orang tua suami, kita berharap nanti anak kita gitu juga datangnya ke rumah kita. Kalau tuh anak laki-laki kuruna, surga mau ada sama aku mas kalau pokok dan nikah sama dia. Itu. Tapi kalau emak, ayah dan bundanya sudah tidak ada lagi di sana, kalau masih ada perkumpulan adik daripada ayahnya, suaminya lihat dia ke tempat pamannya kah atau ke tempat orang tua si istri. Ikuti suami. Kalau suami milihnya ke tempat orang tua istri, ikut ke sana. Kenapa? Karena surganya tadi pada ibunya. Tapi kalau dia mau menghormati pamannya tadi, ke sana duluan. Yang penting kodenya satu, ikuti suami. Itu aja boleh. Gak ada yang lain. Jangan Anda datang kepada kita, gak mau bang, aku maunya ke tempat mama kita masih ada kok. Ikuti aja suami. Andai kan pun dia nanti salah, itu gak jadi problem dalam kehidupan di akhirat. Ada di kehidupan. Bu, saya mau cerita ini. Cocok contohnya benar itu. Seorang istri yang bisa mengangkat azab ayahnya di alam kubur. Pernah dengar nggak kisah ini? Kepatuhan seorang istri kepada suami bisa mengangkat azab kubur daripada ayahnya yang wafat di alam kubur. Ayahmu sedang sakit, pergi jenguk sana, jenguk dia. Apa kata si perempuan tadi? Tak bisa karena suami saya sedang berjihad, sedang tidak di rumah, belum ada izin dari dia. Sudah sakit berat bapakmu, pulang pergi jenguk sana. Enggak mau dia keluar dari rumahnya, enggak mau. Kenapa? Belum ada izin dari suami, belum ada izin. Sampai meninggal dunia, dikabari juga ayah sudah meninggal.
tak bisa minta izin Bu. Kenapa nggak ada handphone? Nggak ada izin, jadi saya nggak berani keluar dari rumah ini. Sampai udah dikuburkan, yang udah dikuburkan nggak dia jenguk. Sehingga sampai pulanglah suaminya. Bu, ternyata apa yang terjadi? Ayatnya tak jadi masuk dalam siksaan golongan siksaan kubur dikarenakan kepatuhan si anak kepada suaminya. Rupanya ayatnya ini mengajarkan kepatuhan, patuh kau sama suami, patuh kau kepada suami. Cuma itu saja. Itu adalah tanggung jawab ibunya sampai dia mati. Itu bagaimana Ustaz? Mana yang benar? Karena ada yang beberapa yang salah tafsir. Gitu Ustaz. Ada yang merasa si ibu yang merasa kalau anak laki-lakinya itu ya milik dia gitu kan. Jadi makanya banyak yang selalu berselisih paham antara ibu dengan menantu gitu, karena merasa saling memiliki gitu. Jadi sebenarnya itu mana ya, anak laki-laki milik ibu sampai mati atau tanggung jawab ibu sampai mati. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak laki-laki tidak bisa dijadikan pilihan. Tanggung jawabnya di tanggung ibu itu tanggung jawab dia, apakah istri itu tanggung jawab dia. Yang pastinya anak laki-laki itu bertanggung jawab kepada orang tuanya dan kepada istrinya. Bukan pilihan dua-duanya. Bukan pilihan. Dua-duanya harus menjadi perhatian daripada seorang suami. Dan penyakit yang paling besar terjadi kepada kita adalah ketika kita iri, ketika suami memberikan kepada orang tua. Kenapa? Karena kita nanti punya anak juga, yang mana kita berharap anak itu tidak akan meninggalkan kita walaupun dia sudah punya istri nanti. Berharap kita seperti itu juga. Ada tadi pertanyaan, kalau anak yatim jadi itu tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab daripada keluarga, daripada laki-laki. Sebenarnya kalau dia perempuan, kalau dia dalam artian masih anak-anak, dia tidak punya anak-anak, mereka anaknya perempuan semua. Mereka anaknya perempuan semua. Karena warisan yang diwariskan oleh suami tadi itu tidak ada jatuh kepada saudaranya. Kenapa? Kalau dia anaknya perempuan semua, harta warisan jatuh kepada saudara daripada suami. Dapat mereka. Makanya tanggung jawab mereka itu besar kepada anak tadi ini. Tapi ketika ada anak laki-laki, tanggung jawabnya tetap ada juga, tapi tidak sebesar daripada anak perempuan. Tidak. Kenapa? Karena harta daripada bapak tadi ada yang membentengi kepada siapa? Saudara laki-lakinya ketika dia punya anak laki-laki. Saya ulangi ya. Ini kita bilanglah suaminya meninggal dunia, otomatis bagi ahli bagi warisan. Sedangkan anak yang ditinggal ini tidak ada anak laki-laki, anaknya perempuan semua. Maka lihat saudara bapaknya itu ada, karena saudara bapaknya tidak dapat harta dari yang meninggal. Dapat tuh, jangan cuma hartanya diambil, anaknya ditelantarkan, nggak boleh. Sekolahnya perhatikan, pendidikannya perhatikan, saat menikah nanti dia yang menikahkan. Sampai menikah dia menikahkan itu, bukan hartanya yang diambil. Beda ketika punya anak laki-laki, mereka saudara-saudara dari bapak tadi nggak dapat. Ada anak laki-laki yang membenting. Itu dasarnya anak laki-laki. Ada anak laki-laki yang membenting. Makanya ketika dia dewasa besar, dia harus pikirkan istrinya dan ibunya. Itulah anak laki-laki tadi. Ketika dia sudah menikah dengan istri, untuk menikah dia punya anak laki-laki, dan anak laki-laki itu harus sayang juga dengan ibunya. Bagaimana
supaya bisa saya? Otomatis dengan pendidikan. Jadi tidak bisa dipilih seorang suami apakah dia milik ibunya atau ibu sepenuhnya memiliki anaknya, tadi tidak bisa seperti itu. Akan tetapi dua-duanya harus ditanggung jawab oleh seorang anak laki-laki tadi. Ya harus. Bagaimana dengan mertuanya? Ya boleh berbakti kepada mertuanya, boleh saja. Mungkin mertuanya juga punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu harus fair juga dengan orang tuanya. Jadi semua bisa kita dapatkan bunda yang dirahmati oleh Allah ketika kita tepat menempatkan anak kita di tempat pelajaran agama. Itu tidak pelajaran agama. Walaupun ibunda anak orang tua, bisakah bunda itu membuat tenang ayah bunda? Walaupun nggak dapat dari suami, bisa. Cukup patuh sama suami seperti kisah tadi. Ayah orang tua kita, ayah dan mama kita bisa tenang sampai ke alam barzakh gara-gara cuma patuh kita kepada suami doang. Kan enak gitu kan? Kerjaannya cuma mudah untuk menenangkan hati orang tua. Untuk apa kita berikan uang, tapi kita tidak patuh kepada suami atau sering berantem dengan suami. Kita suka ngasih duit tapi sering berantem sama suami. Justru lebih enaknya ayah dan emak kita tenang di alam barzakh cuma gara-gara patuh kita dengan suami. Itu yang besar yang seharusnya kita harapkan. Cuma gara-gara patuh doang. Kan paling enak sebenarnya kerjaannya, walaupun berat pada dasarnya. Diucapkan enak, berat dilaksanakan, berat dipraktekkan. Jadi seorang anak laki-laki memang bertanggung jawab penuh atau perhatiannya kepada istri dan kepada ibunya. Tidak boleh dipilih, dia enggak ada. Kenapa? Tidak ada istilah mantan ibu. Yang ada adalah mantan istri. Mantan ibu tidak ada. Mantan istri ada. Itu yang perlu digarisbawahi. Bunda yang dirahmati oleh Allah, carilah keridhaan Allah pada suami. Yang nyampaikan bukan saya tapi Nabi Muhammad SAW. Andaikan boleh saya suruh sujud kata Nabi Muhammad, akan saya suruh golongan istri-istri itu sujud kepada suaminya. Sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu kepada kita semua dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sebelum menuju acara tutup, kita dahulukan dengan membaca doa. Doa akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khutaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khutaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hanan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah dan ibunda kami ya Rahman. Sayangi mereka sebagaimana menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Tuhan kami terangkan tangan ini ya Allah seraya meminta kepadamu ya Allah. Bersihkan hati kami ya Rahman. Jadikan kami ini orang yang selalu menerima kepada saudara-saudara kami. Lapangkan hati kami ya Allah untuk menjadi pemaaf di antara saudara-saudara kami yang berbuat salah kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Luaskan rezeki kami ya Allah, luaskan rezeki saudara-saudari kami ya Rahman. Engkau yang maha memberikan rezeki. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Rahman innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan soleha ya Allah. Jadikanlah mereka sejuk ketika kami pandang ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukilah kami untuk menjadi orang tua yang selalu penyabar dalam mendidik amanah yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, saat kami melaksanakan sebuah kesalahan ya Allah, luruskanlah kembali jalan kami yang salah itu ya Allah. Luruskan kembalikan ke jalan yang Engkau ridhai, jalan yang Engkau berikan nikmat atas mereka para nabi-nabimu, para syuhada, para kaum salih. Ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Terkhusus bagi orang tua kami yang berada di alam barzakh ya Allah, kiranya Engkau berikan kepada mereka taman-taman surga ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka, tempatkan mereka bersama para nabi-nabi, tempatkan mereka bareng dengan para syuhada-syuhada ya Allah. Ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik